Kisah kali ini kita mulai dengan sebuah perahu yang mengalami kecelakaan di lautan. Seorang gadis mengalami trauma berat, sementara kakak dan ayahnya meninggal. Bagaimana mengungkap kecelakaan yang ternyata disengaja itu? Siapa pelakunya? Dan bagaimana kronologi terungkapnya? Yuk kita ikuti alur cerita film Beneath the Surface. Film dibuka dengan kecelakaan yang terjadi di lautan sore hari menjelang gelap. Lexi muncul ke permukaan air. Dia memanggil-manggil ayahnya. Tapi yang muncul kemudian adalah kakaknya yang bernama Chloe, menopang sebuah pelampung. Mereka pun memanggil-manggil ayahnya. Beberapa detik yang mencemaskan itu diakhiri dengan munculnya sang ayah ke permukaan. Mereka hampir selamat, tapi kemudian muncul sirip ikan hiu mengelilingi mereka. Ayah dan Chloe pun disambar hiu ke dalam air. Lexi berhasil menyelamatkan diri. Adegan beralih ke sebuah pagi. Lexi sedang minum susu ditemani ibu tirinya yang mengajak ke kota sekedar berbelanja. Tapi Lexi menolak. Dia tidak mau ngapa-ngapain. Lexi ini mengalami trauma berat setelah kecelakaan di lautan yang menewaskan ayah dan kakaknya itu. Tidak mau melakukan apapun. Bicara pun sekedarnya. Suka menangis tiba-tiba dan lelah sepanjang waktu. Untungnya Lexi punya teman baik bernama Ami. Ami yang mengecat kuku Lexi, mengajak mengobrol dan selalu mengajak pergi agar Lexi semangat hidup lagi. Sekali waktu Ami mengajak Lexi ke sebuah pesta kecil bersama teman-temannya. Lexi awalnya mau karena menghargai Ami yang sudah begitu baik. Tapi setelah di halaman rumah tempat pesta itu, dia tidak bisa masuk. Lexi pulang. Lexi selalu teringat kejadian 3 bulan lalu di Afrika Selatan itu. Kejadian saat kecelakaan terjadi. Dia bicara kepada polisi yang mewawancarainya. Saat itu mereka berlima minum sampanye. Kepala Lexi agak pusing. Dia tersandung dan jatuh ke laut. Itu yang menyeret ayah dan kakaknya yang bernama Chloe juga ikut jatuh. Lexi merasa bersalah atas kematian ayah dan kakaknya. Itu yang membuat Lexi trauma, depresi berat. Saat Lexi tiduran di kamarnya datang seorang lelaki yang disambut senyuman oleh Lexi. Lelaki itu adalah Ishak, pacar Lexi yang baru beberapa bulan dipacarinya. Ishak begitu perhatian. Saat makan bertiga, Ishak, Lexi dan ibu tirinya yang bernama Vicky, mereka membahas Lexi. Kata Ishak, Lexi memang harus mulai belajar berkegiatan lagi. Dia mengajak kursus bahasa Cina yang sudah lama diinginkan Lexi. Tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan traumatis itu. Sementara Ami yang datang dan mengobrol berdua dengan Lexi, menilai sudah beberapa bulan Lexi tidak ada kemajuan. Penilaian itu berdasar saat Lexi pulang setelah berada di luar pesta. Ami menyarankan Lexi mencari teman bicara untuk terapi. Ami siap mengantarnya untuk terapi. Lexi mau mencoba demi menghargai Ami. Lexi pun diterapi oleh psikolog Francesca. Lexi diantar Ami ke lembaga psikiatri. Di sana Lexi berkenalan dengan Francesca, seorang ibu tua yang baik hati. Kepada psikolog itulah Lexi banyak berkisah. Ibu Lexi ternyata sudah meninggal 3 tahun lalu karena tumor otak. Ayahnya tidak mau menikah lagi karena lebih mementingkan Lexi dan Chloe. Baru beberapa bulan saja ayahnya menikah lagi dengan Vicky yang sekarang. Meski ayahnya meninggal, masih tinggal serumah dan menjadi ibu sungguhan bagi Lexi. Ishak yang beberapa bulan lalu menjadi pacar Lexi adalah pemuda yang disukai oleh ayahnya. Pada liburan pertama keluarga baru itulah mereka berlibur ke Afrika Selatan. Sebenarnya ayahnya ingin ke Karibia, Vicky ingin ke Afrika Selatan, Lexi sendiri kemana saja asal berlibur. Sesi pertama terapi itu Lexi mengakhirinya dengan tidak tahan bercerita tentang liburan berdarah itu. Tapi Ami terus mendukung dan menyemangatinya untuk melanjutkan terapi itu. I know, I was there. Saat mengantar Lexi pulang, setelah Lexi ke dalam rumah, Ami dicegat oleh Ishak yang curiga kepada Ami. Hari berikutnya saat mau terapi lagi, Ami tidak bisa mengantar. Dia menyarankan minta tolong Vicky saja. Di dalam mobil Vicky menyarankan bila ingin sekedar omong-omong, dia sendiri siap mendengarkan apapun yang ingin dibicarakan Lexi. Tapi Lexi beralasan itu hanya sekedar pengobatan. Francesca yang mendengarkan cerita-cerita Lexi, ternyata begitu pintar mengupas apa yang telah terjadi. Menurutnya, Lexi tidak patut bersalah. Apa yang telah terjadi itu bukan salah Lexi. Dengan keadaan yang diceritakan Lexi, Fran menemukan titik tidak mungkin Lexi mabuk separah itu. Lexi mulai bertanya, ada kemungkinankah minumannya dibubuhi sesuatu? Francesca mengatakan bisa jadi. Makanya Lexi berusaha keras mengingat detail-detail yang lebih kecil.
Lexi ingat saat dia dan Chloe serta ayahnya muncul ke permukaan laut, mereka sempat berteriak meminta tolong, dan saling bertanya, mengapa perahu yang disewa mereka jauh meninggalkan? Saat itu ditanyakan kepada Isaac dan Vicky, keduanya mengatakan kecelakaan itu musibah yang sudah berlalu. Tidak mesti diingat-ingat lagi, karena hidup harus jalan terus. Tapi Lexi terus bertanya tentang kejadian-kejadian kecil sebelum kecelakaan terjadi. Isaac bercerita lebih detail. Isaac tetap menyalahkan Lexi yang minum terlalu banyak dan menyeret Chloe serta ayahnya jatuh ke laut. Isaac pamitan mau kerja dan lembur sampai malam. Dia memberikan dan menyarankan Lexi minum obat agar istirahatnya lebih tenang dan nyenyak. Lexi tidur malamnya tanpa obat itu. Tapi tengah malam dia terbangun. Saat mencari minuman ke dapur, dia mendengar suara mencurigakan. Ternyata Isaac sedang begituan dengan Vicky. Lexi masuk dan membuat sejoli selingkuh itu terkejut. Isaac mengejar Lexi dan menerangkan itu hanya kebetulan. Tapi Lexi mengambil pisau dan mengusir. Paginya saat ketemu Vicky, Lexi pun mengusir. Tapi Vicky malah mengusir Lexi karena rumah itu katanya miliknya. Realistically, I could ask you to move out. I mean, you've been living here. Lexi segera ke Franz untuk mengabarkan kecurigaannya sudah terfokus. Isaac dan Vicky adalah pelakunya. Lexi mengingat lagi, sebelum kecelakaan itu Isaac seperti membubuhi sesuatu ke botol minuman. Dan saat minum punya Isaac airnya jatuh ke laut karena goncangan. Kata Franz, polisi telah melewatkan hal yang penting. Tapi Lexi mengingat lagi, setelah kejadian itu, saat diperiksa polisi pun bertanya adakah kemungkinan minuman dibubuhi sesuatu? Tapi Lexi tidak mengingat apapun. Lagi pula dia tidak mencurigai Vicky dan Isaac sebagai orang baru di keluarganya. Pulang ke rumah, karena kosong, Lexi memeriksa kamar Vicky. Ternyata akta rumah memang sudah atas namanya. Lexi bersiap-siap mau kabur. Dia tidak sadar gerak-geriknya diperhatikan oleh Isaac dan Vicky dari kamera. Makanya saat mau keluar rumah, Lexi dihajar, dipaksa minum obat dan diborgol. Malamnya saat terbangun tangan Lexi sudah terikat. Untung bisa memotong tali dengan pisau cukur. Tapi semua pintu jendela dikunci. Isaac dan Vicky ada di kamar yang terkunci. Katanya, di kamarnya sudah banyak persediaan makanan. Sementara di ruangan Lexi tidak ada makanan. Lexi harus mengakhiri hidup, satu dengan cara menahan lapar dan haus sampai tidak kuat. Kedua minum obat yang sudah disediakan di dapur dan sebilah pisau. Lexi memilih yang kedua. Dia meminum sebotol obat dan meminum anggur. Lalu sempoyongan karena tidak kuat dan jatuh. Isaac dan Vicky keluar kamar. Mereka mengira Lexi sudah meninggal. Saat diperiksa badan Lexi memang goyang semua. Tapi saat Isaac berjongkok, Lexi menusukkan pisau yang dibawanya. Obat satu botol yang ditelan Lexi ternyata dikeluarkan lagi saat pura-pura pingsan. Lexi mengancam Isaac dan Vicky untuk menceritakan yang sebenarnya. Terungkaplah mereka memang bersekongkol. Bila sudah melenyapkan Lexi sekeluarga, mereka punya kekayaannya, termasuk dari asuransi ayah Lexi. Kenapa Vicky ngotot berlibur di Afrika Selatan? Karena di laut sana lebih banyak hiunya. Vicky minta berdamai, Lexi mengabulkannya dengan satu permintaan. Tanda tangani dulu akta rumah. Endingnya Lexi berbincang hangat dengan Ami. Mereka merencanakan banyak hal, pekerjaan, liburan, DSB. Saat Ami bertanya, bagaimana kabar Isaac dan Vicky setelah ditangkap polisi? Kata Lexi, tidak tahu dan tidak mau tahu. Sebuah ending yang kopi pahit tapi nikmat sekali. Terima kasih buat semuanya. Jadilah manusia terhebat minimal untuk keluarga dan lingkunganmu. Kembang Pinetik Sinebaran Sari. Wassalam. Adios. Sampai jumpa. Entah kapan.